Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Pathways Keilmuan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan bahasan tentang IPv6 dan kali ini kita akan fokus di routingnya. Nah, mungkin pertama kita bikin dulu uh, itunya. Hmm, kita bikin dulu jaringannya. Kita mungkin sekarang pakai 3 router aja. Mungkin gua pakai soal Pak Adit yang buat kelompok gua aja. Soalnya itu gak terlalu susah, tapi ada lingkaran-lingkarannya, ada siklusnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Terus kita sambungin antar router. Satu, dua, tiga. Sambungkan routernya ke switch. Kayak gini. Dan kita kasih end device 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kurang lebih kayak gini. Mungkin buat IP-nya kita ambil IP yang random aja kali ya. Mungkin ini kita ambil 150.6.2 2004.2. Hmm, 1905.2. Terus buat slash-nya berapa ya yang bagus kira-kira? 32, 48. Mungkin kali ini gua ambil aja 50. Yuk. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu dari slash 50 ini kita perlu berapa kali loncat nih. Misalnya nih, caranya yang di video sebelumnya udah dikasih tahu, dibagi 4 dulu. Atau mungkin supaya angkanya rada jelek, dikasih 51 aja kali ya. 51. Yuk. Caranya tuh pertama dibagi 4 dulu, sama dengan 51 bagi 4. 12,75. Nah, karena 12,75, karena kita ambil berarti digit ke 13. Dan karena komanya tuh 0,75, berarti kita pakai loncat 2. Jadi, misalnya nih, pertama kan kita cari tahu dulu kebutuhan departemen. Kita ambil dari berdasarkan nomor router aja kali ya, 0, 1, 2. Terus kebutuhan. Nah, kebutuhannya misalnya, kebutuhan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh di IPv6 sih. Jadi kita ambil angka random aja, 123.1.321 sama 321. Yuk. Nah, network
Terus ini, kita butuh 3 lagi buat penyambung antar router. Kita masukin 0 strip 1, 0 strip 2, sama 1 strip 2. Ini tuh ngelambangin penghubung antar routernya, 1 ke 2. Yuk, 2, 2, 2. Nah, mungkin bakal dijelasin juga di IPv4 kali ya. Tapi kalau ada yang belum tahu, kita nentuin ini tuh tergantung soal yang dikasih. Sama kalau soalnya tuh udah digambarin, kita nentuinnya tuh berdasarkan jumlah perangkat yang terhubung ke switch gitu. Jadi misalnya ini kan nggak ada switch. Jadi kita langsung hitung aja perangkat yang terhubung antar kabel ini. Ini kan 2. Berarti kita langsung tulis 2. Terus ini 0 kedua tuh nggak ada switch, langsung terhubung berarti 2. Dan ini juga 1 kedua tuh nggak ada switch, jadi 2. Nah, kalau yang nyambung ke switch tuh biasanya soalnya dikasih sama dosen. Jadi ikutin aja apa kata dosennya. Terus nih, network. Network di sini kita network pertamanya kita samain dulu. Nah, network keduanya kita cari kayak tadi. Tadi kan 51. 51 dibagi 4 tadi udah ketemu 12,75. 12,75. Berarti kita ambil incrementnya di digit ke-13. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti digit ke-13, berarti ini 12 digit pertamanya masih sama. 2004, 1905. Nah, di sininya. Karena komanya tuh 0,75, berarti increment yang kita ambil tuh langsung increment 2 digit. Kayak gini. Berarti di sini kita tulis 2000. Ingat ya, kalau digit ke-13 kita ambilnya 2000. Soalnya kalau kita langsung nulis 2 doang itu jadinya masuk ke digit ke-16, bukan digit ke-13. Jadi incrementnya kayak gitu. Terus kita tulis juga ini, kita copy, ini paste, incrementnya 2. Incrementnya 2 berarti ini jadi 4. Increment 2 ini jadi 6. Increment 2 ini jadi 8. Dan increment 2 ini jadi 4. Jadi A. Yuk. Terus buat konfigurasinya, kita bisa masuk dulu ke departemen 0. Departemen 0 itu terhubung ke komputernya. CLI, enter, no. Ini kalau tandanya masih kurung siku, berarti kita end dulu. Terus ini kita masuk ke konfigur terminal, bisa disingkat juga penulisannya jadi conste. Nah, habis ini kita masuk ke yang terhubung ke departemen. Cara ngelihatnya tuh kayak gini. Kabel yang terhubung ke switch yang mana? Bisa dilihat G002, berarti kita masukin yang G002. Ini nggak kelihatan nih. Kita masukin interface G002. Ya. Habis ini kita langsung kembali dulu, sorry lupa. Langkah pertamanya tuh kita IPv6 terus tuh unicast routing. Yuk, terus kita masuk ke interface dan kita salin
kita tulis IPv6 address, bisa disingkat juga kalau mau, terus kita paste. Yuk, exit. Nah, habis ini bisa kita cek aja di sini. Nah, bisa kita lihat di gigabyte Ethernet 0,002 tuh IPv6-nya udah keset. Mungkin supaya singkat, saya langsung tulis aja di notepad aja kali ya, buat mempersingkat waktu juga. Kita langsung ke R0 dulu. R0 tadi udah, berarti kita ini dulu. Jangan lupa no shutdown. Yuk. Terus berikutnya kita masuk ke G001. Kita bisa langsung tulis di int G001, terus kita masukin IPv6 ADDR. Kita lihat di tabel yang 0 ke 1 tuh kita mulai dari berapa? Mulai dari 6000, berarti kita salin aja ini 6000. 1 slash tadi itu 51. Ya. Terus no shutdown, terus exit. Terus kita lakuin juga yang sama buat G000-nya. 00 itu nyambung ke 2, berarti kita salin. Kita paste. Ini 1 dan ini 51 juga. Kita salin, kita tempel. Yuk. Kayak gitu lagi. Terus kita ke router 1. Kita buka CLI-nya. Bikin baru aja kali. Yang pertama enable dulu, terus configure terminal. Terus yang perlu dilakuin tuh IPv6 unicast routing. Yuk, terus kita cek ke sini. Nah, G002 tuh nyambung ke switch, berarti kita lihat yang nyambung ke switch tuh yang ini, berarti kita copy, kita paste 1/51. Terus ini yang nyambung ke router 0 tuh G00, berarti mana? Yuk. Ini kita ganti jadi 1 ke 0. Terus karena 6001-nya udah dipakai di router 0, kita ambilnya ini 2/51. Terus buat ininya 1 ke 2 tuh kita ambil yang ini. Ya.
paste. Yuk, berhasil semua ya. Bisa dilihat. IP-nya udah ada. Yang G00 nyambung ke, ya bisa dilihat sendiri aja. Terus yang ini bikin notnya juga, bikin buat R2. Kita lihat dulu R2 yang nyambung ke perangkat tuh yang G002, berarti G002 tuh yang ini. Ambil yang 4000. Yuk. Kita lihat yang nyambung ke R1 tuh G001. Berarti ini. Sama kayak tadi, berhubung ininya udah dipakai berhubung yang host ke satunya udah dipakai di router 1, berarti kita ganti jadi 2. Terus yang ini G00-nya. G00 nyambung ke router ini, dan karena udah dipakai sama router 0, kita ganti jadi angka 2. Yuk, kurang lebihnya kayak gini. Bisa kita coba langsung aja. Oh salah, ini belum di copy. Ya, mungkin kita salin aja fungsi yang dibuat router 2, terus kita tempel. Ya, udah. Mungkin sekarang kita sambungin PC ke switch. Nah, abis ini apa? Abis ini yang perlu kita lakuin tuh ngerouting. Tadi kan udah kita ngatur IP di dalam si routernya. Nah, sekarang kita perlu ngerouting jalurnya supaya antar jaringan tuh bisa berkomunikasi. Misalnya nih ya, kita set di router 1 dulu. Di router 0 dulu. Di router 0, kita kembali lagi ke bagian config. Terus kita ambil ketik IPv6 route. Nah, kita cari jaringan mana yang mau kita ajak komunikasi. Karena kita ngambil di ini router 1, router 0 yang jaringan ke 0, berarti kita minta komunikasi ke jaringan kedua, jaringan ke 1, yaitu yang ini /51, dan yang bawahnya yang ke 2, yang /4000. Nah, ini tuh kita isi sama network yang pengen kita ajak komunikasi. Nah, terus yang berikutnya kita isi sama IP router tetangga yang terhubung sama router kita dan bisa ngarah ke rute tujuan gitu. Misalnya ini, kita mau ke ini, yang ini tuh kan yang 2000, berarti kita nyambungin, masukin IP yang ini, G00 yang terhubung sama router 0, G000. G000 tuh yang mana? Yang 6002. Berarti di sini kita ambil 6002. Kayak gitu lagi. Kalau yang ini juga sama. Ini G000, kita lihat G00 tuh IP-nya yang
8002. Yang pakai slash cuma yang tujuan aja ya. Sama tambahan lagi, kita kan bikinnya siklus ngelingkar gini. Berarti kita bikin juga satu rute lagi. Seandainya jalur yang ini diputus. Kalau jalur yang ini diputus kan alternatifnya kita bisa lewat sini. Nah, berarti kita masukin juga kalau kita mau ke jaringan ini, kita bisa lewat sini. IP ini. Oh, ini harusnya 8 typo. Astaga. Berikutnya ini juga sama. Jadi supaya kalau seandainya ini dimatiin, jalur ini dimatiin, kita masih bisa ngejangkau si switch 2 atau network 2 lewat sini. Lewat sini itu tadi G00. G00-nya tuh 6000. Berarti yang ini. Ini langsung aja ganti jadi 6. Nah, kayak gitu. Terus kita bikin juga buat yang switch router 2, router 1. Router 1 berarti tujuan komunikasinya yang 0 sama yang 0 sama yang 4000. Kalau kita mau komunikasi sama yang 0, kita hubungin ke ini tuh gigabit 00, gigabit 00 tuh yang 8001. Aduh, ke scroll. Yuk, 8001. Ini di kopas. Juga supaya kalau seandainya yang ini mati, kita masih bisa ke router 2 lewat jalan atas. Nah, berikutnya kita pakai ke router 2. Kalau router 2 tuh kita lihat ini G001, berarti kita lihat A0002. Kita sambungin ke A002 dan A002. Sebentar, dicek dulu PC salah ngapus. 8001. Yap, 8001 dan A002. Ya. Terus kita lanjut ke router 3. Router 2. Router 2 sama, ini buat nyambungin ke network 0. Terus ini kita ganti jadi 2000 buat nyambungin ke router network 1. Terus kita ganti juga jalurnya. Ini tuh gigabit ethernet 1. Terus gigabit ethernet 1 tuh A1. A2 yang kita ganti jadi A1. A2 kita ganti jadi A1. Ini gigabit ethernet 1 juga. Gigabit ethernet 1 berarti 6000 6001. Berarti ini 6000 juga.
008 00. Oh, ini salah. Nah, IP-nya udah dibenerin ya, berarti sekarang kita langsung masukin aja routingnya. Kita copy, terus kita exit dulu sampai bagian config, terus kita paste. Udah, habis itu kita masuk ke router 1, kita ganti ke router 1, kita copy, kita paste lagi, berhasil juga, dan kita copy, kita masukin ke router 2, dan paste. Oh, salah, kita ini configure terminal dulu, paste. Ya, berhasil. Nah, mungkin sekarang kita langsung masukin aja IP buat komputernya. Misalnya ini buat di sini PC0 config termin desktop IP konfigurasi. Ini kita ganti jadi 2 51. Ini 3, ini 51 juga. Terus kita ke next. Ini 2 51. Jangan lupa default gateway-nya. Default gateway-nya ini 1. Ini juga default gateway-nya 1. Salah. Default gateway-nya 1. Set dulu buat semuanya. Udah. Yang ini kita ambil yang 4000. Biasanya udah semua, mungkin kita langsung aja nyoba ping satu persatu. Kita copy dulu. Misalnya kita ping dari komputer 4. Yuk, terhubung ya. Udah bisa berkomunikasi. Terus kita coba dari program yang lain, desktop yang lain.
Ulang aja. Yuk, berhasil. Jadi kita udah bisa berkomunikasi dari PC3 ke PC5, berarti kebalikannya juga udah bisa harusnya. Terus kita balik lagi, kita coba ini. Kita ping, paste. Yuk. Nah, sekarang semuanya udah bisa terhubung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.